Taro Amertaning Bumi Sarwade. Desa Taro dikenal dengan istilah Bali Tengah atau Pusering Jagat Bali. Hal ini karena letak geografis Desa Taro tepat berada di titik nol atau zero point Pulau Bali. Hal ini juga menjadikan desa ini sebagai desa pertama dan tertua di Pulau Dewata. Desa Taro dipercaya sebagai linggi siwa dengan wahananya yaitu lembu putih. Siwa dalam pengitar buana berada di tengah dan lembu putih sebagai kendaraannya masih tetap lestari sampai saat ini. Lembu putih juga sebagai ikon Desa Taro. Desa Taro sebagai cikal bakal lahirnya desa adat di Bali. Di Desa Taro juga menjadi cikal bakal dan lahirnya sistem irigasi subak di Bali. Desa Taro berada di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Berada di ketinggian 600 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Dengan mayoritas penduduk bergerak di sektor pertanian. Desa Taro terdiri dari 14 banjar dinas dan 14 banjar adat dengan keunikan masing-masing yang beragam. Desa Taro juga memiliki 23 subak yang terdiri dari 12 subak air atau dikenal dengan Bali subak toyo dan 11 subak kering yang dikenal dengan subak abian. Desa Taro juga memiliki luas wilayah 13.083 km persegi dan memiliki jumlah penduduk 10.889 jiwa dan kakak dari 2.252 kakak. Desa Taro merupakan Bali kuno dengan proses peradaban dari zaman ke zaman dengan tetap ajak akan semua esensi dan warisan alam, seni, dan budaya yang adiluhung. Taro berasal dari suku kata Rete dan Loro. Rete artinya hukum jagat raya dan Loro artinya kedua. Sehingga Taro berarti perjalanan yang kedua, yaitu konsep Dwi Jati yakni lahir sebagai manusia dan lahir dalam ilmu pengetahuan dan dunia spiritual. Artinya, dalam kehidupan kita terlahir ke dunia ini, harus dengan niat dan tujuan mencapai kebahagiaan serta kesucian lahir dan batin atau moksarta melan jagat hita. Sehingga, siapapun yang hendak ke Bali atau ke Taro khususnya harus dengan pikiran, niat, dan tujuan yang bersih dan suci, baru akan selamat atau besukih. Hal ini sesuai dengan kisah 2 kali perjalanan Dang Yang Suci Mahayogi Maharesi Markandeya pada abad keempat yang mengajak pengikut beliau sebanyak 400 orang untuk merabah sultan dan mengalami kegagalan. Sehingga beliau melakukan tapa brata yoga samadhi dan mendapatkan petunjuk dari Tuhan bahwa untuk bisa selamat dan berhasil harus memenam Pancadatu di lereng Gunung Tohlangkir atau Gunung Agung dan yang saat ini dikenal dengan Besakih. Kemudian beliau kembali mengajak pengikut beliau sebanyak 800 orang untuk merabah sultan dan menanam Pancadatu di lereng Gunung Tohlangkir. Perjalanan beliau sebanyak 2 kali inilah sebagai konsep perjalanan kedua atau Dwi Jati yang merupakan cikal bakal nama Taro. Taro juga disebut dengan Bumi Sarwade. Sarwade artinya serba ada karena apapun yang dikendai oleh beliau selalu ada dan tersedia di sini. Ini juga memberikan bukti bahwa Taro selalu lengkap dan memiliki semua potensi alam, yaitu seni, budaya, dan sumber daya manusia yang sangat mumpuni dari masa ke masa. Taro juga dikatakan berasal dari kata taru, yang berarti kayu atau kahayun atau pikiran. Cita atau alam pikiran terdapat segalanya atau sarwade. Artinya, kita sebagai manusia bisa melakukan dan mewujudkan apapun dengan segala kreativitas, kemampuan, dan kecerdasan kita secara bijaksana untuk mencapai tujuan-tujuan mulia yang berguna dalam kehidupan. Taro memegang teguh konsep Trihita Krana, yakni menjaga 3 hubungan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Pertama, perahyangan yaitu hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga adalah pelemahan hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. Desa Taro bergerak secara serentak dalam menjaga dan melestarikan semua seni, adat, alam, dan budayanya.
Regulasi pemerintah Desa Taro bersinergi dengan Pararem dan Awik di Desa Adat menjadi acuan dan dasar dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan dikelola oleh BUMDes Sarwada Amarta Desa Taro melalui salah satu unitnya yaitu TPS 3R Desa Taro. Seluruh masyarakat memilah sampahnya di rumah masing-masing menjadi 3 jenis yaitu organik, non-organik, dan residu. Masyarakat teredukasi oleh kader kebersihan Desa Taro yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan PKK di Desa Taro. Mereka secara sukarela konsisten bergerak dan mengedukasi masyarakat tentang pemilahan sampah dan pentingnya kebersihan lingkungan. Sampah non-organik bernilai ekonomis dan dijual kembali. Sampah residu diolah menjadi souvenir dan barang kerajinan. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik. Pupuk ini dijual dan didistribusikan oleh BUMDes. Pemerintah Desa Taro memberikan subsidi pupuk organik tersebut kepada masyarakat miskin, UMKM, KWT, dan objek-objek wisata di Desa Wisata Taro. Dan juga dialokasikan untuk program ketahanan pangan Desa Taro di kebun organik desa. Kebun ini menjadi sentra kedaulatan pangan Desa Taro yang pengerjaan dan perawatannya melibatkan Pokdarwis Desa Wisata Taro, PKK, Karang Taruna, RTM, KWT, dan UMKM di Desa Taro. Hasil kebun organik tersebut dialokasikan untuk PMT Posyandu dan lansia, sehingga Taro akan bisa terbebas dari gizi buruk atau stunting. Desa Taro dalam upayanya menjaga kebersihan alam dan lingkungannya, maka muncullah ekosistem alami yang organik. Hal ini terindikasi dengan adanya kunang-kunang dan semua ekosistem alam yang semakin lestari. Kunang-kunang sebagai salah satu sertifikat alam merupakan indikator alam yang sehat dan bersih. Alam terkelola dengan baik dan berbonus desa wisata yakni Desa Wisata Taro. Desa wisata bernaung di bawah Pokdarwis dan dikelola oleh unit desa wisata BUMDes. Semua objek di Desa Wisata Taro terikat MOU dengan BUMDes melalui unit desa wisata. Di Desa Wisata Taro terdapat Pura Agung Gunung Raung Taro, Lembu Putih Taro, Semara Ratih Dlotsmo Village, Taman Konservasi Kunang-Kunang The Fireplace Garden, Yapikat River Trekking and Waterfall, Moringa Holiday, Alas Taro, Wanasari, Tegal Wedanga Rest Area, Lembah Bidadari, dan Tegal Tukuh Camp. Di Desa Wisata Taro bisa melakukan aktivitas camping, outing, outbound, trekking, cycling, meeting, wisata budaya maupun wisata spiritual. Juga tersedia akomodasi seperti Jero Mangku House, Made Bidal House, Pomang Peta Homestay, Camp Glamping Lembu Putih, Gopinda Village, Tegal Dukuh Camp, dan beberapa akomodasi rumah penduduk lainnya. Di Desa Wisata Taro juga terdapat paket-paket wisata untuk wisatawan, instansi maupun akademisi ataupun komunitas tertentu. Desa Taro juga memiliki warisan seni dan budaya. Tari Narnir, Legong Taro, dan Guak Ajang Sebun adalah seni tari asli karya seniman asli Desa Taro, yaitu Sang Maestro almarhum I Ketut Cemil. Semua tarian tersebut sudah memiliki sertifikat hak cipta dari Kemenkumham Republik Indonesia melalui pemerintahan Desa Taro. Budaya di Desa Taro sangat kental, kaya, dan beragam. 14 banjar adat memiliki keunikan bahasa dan budaya masing-masing. Seperti diantaranya ada tradisi tegan-teganan, begal-begalan, kincang-kincung, teg-tegan, dan banyak lagi lainnya. Desa Taro mampu mengelola dan menyelesaikan permasalahan sampahnya secara mandiri dengan semboyan "Desaku bersih tanpa mengotori desa lain". Hal ini menjadikan Desa Taro dijadikan percontohan oleh Bapak Gubernur Bali terkait pengelolaan sampah yang berbasis sumber. UMKM dan KWT di Desa Taro mampu mengurangi pengangguran dan bernilai produktif dalam kemajuan ekonomi masyarakat. Mereka mengimplementasikan program Aku Hatinya PKK dan program Puspa Aman. Semua lahan-lahan non-produktif termasuk halaman rumah dijadikan sentral kebun organik dan kebun ketahanan pangan. Hasil panennya diolah menjadi produk-produk UMKM dan dijual di BUMDes. Desa Taro sebagai cikal bakal Subak dengan sistem pertaniannya yang masih sangat kaya dengan bahan olahan yang memiliki kualitas tinggi. Apalagi dengan adanya kebun organik desa dan denpot organik pada DTW dan kelompok-kelompok tani. Melihat potensi tersebut, desa mengembangkan berbagai olahan produk UMKM
yang bernilai tinggi dengan cita rasa khas Desa Taro. Dengan packaging yang menarik, dibuat secara berkelanjutan dan mampu memenuhi permintaan pasar, dipromosikan dan dijual pada Galeri UMKM BUMDes Sarwade Amarte Desa Taro. Desa Taro memiliki beragam inovasi-inovasi, yaitu membangun fasilitas pengolahan sampah berbasis sumber TPS 3R Desa Taro, membuat sistem terintegrasi antara Perdes dengan hukum adat atau Pararem untuk tata kelola sampah di Desa Taro, mengembangkan pertanian organik yang ramah lingkungan melalui program ketahanan pangan yang diintegrasikan dengan pengembangan desa wisata, pengelolaan desa wisata yang terintegrasi dan berbasis digital, pengelolaan sampah organik menjadi pupuk dan silase, serta sampah non-organik menjadi kerajinan tangan melalui mesin pirolisis, inovasi penerapan protokol kesehatan, dan adaptasi kebiasaan baru pada pandemi COVID-19. Prestasi Desa Taro yaitu Desa Taro meraih Kalpataru kategori penyelamatan lingkungan hidup dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2018. Desa Taro meraih juara harapan 1 dalam Lomba Desa Wisata Nusantara yang dilaksanakan oleh Kemendes PDDT pada tahun 2019. Desa Taro menjadi juara 1 Lomba Desa Wisata BCA Award pada tahun 2021. Desa Taro juga menjadi juara 2 Trisakti Tourism Award Desa Wisata kategori alam pada tahun 2021. Desa Taro juga lolos dalam program Desa Berinovasi dalam pengolahan sampah menjadi pupuk dan kerajinan dari BRIN pada tahun 2021. Desa Taro menjadi desa percontohan pengelolaan sampah berbasis sumber dari Gubernur Bali pada tahun 2021. Desa Taro meraih Bali Leading Tourism Village oleh Bali Tourism Award Desa Wisata Taro tahun 2022-2023. Desa Taro menjadi terbaik 2 program Deepening Desa Brilian pada tahun 2022. Desa Taro juga memperoleh sertifikasi desa wisata berkelanjutan pada tahun 2021. Desa Taro menjadi juara 1 lomba program sinergisitas pengelolaan sampah dari sumbernya Puspa Aman dan Aku Hatinya PKK tahun 2023 tingkat Kecamatan Tegalalang. Desa Taro menjadi The Best Tourism Village atau desa wisata terbaik, sekaligus Duta Taro menjadi juara 1 presenter terbaik dan juara 1 Most Brilliant terbaik dalam Rakor BCA di Jakarta tahun 2023. Desa Taro juga sudah mengadopsi market dan media digital. BUMDes melalui paket dan produknya sudah memanfaatkan media digital dalam promosi dan pemasarannya. Informasi publik juga sudah dilakukan melalui baliho, selebaran, web desa, media sosial yang selalu up to date tentang berita, informasi, dan perkembangan seluruh kegiatan dan program-program pemerintahan Desa Taro. Pemerintahan Desa Taro juga secara konsisten dan berkelanjutan bekerjasama dengan pihak ketiga dan pihak akademisi dalam menguatkan bersinergi membangun desa dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Taro. Beberapa pihak ketiga yang diajak bekerja sama melalui program CSR-nya yaitu Indonesia Power, BCA, BRI, Sinarmas, MPH, Pegadaian, dan lainnya. Institusi akademisi seperti Poltek Parbali, Untrim, UNUD, Warmadewa, dan lainnya. Mari mewujudkan kemajuan masyarakat Desa Taro yang cerdas, maju, sehat, dan berbudaya, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Trihita Karana.